Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang saya berinteraksi dengan sesama pengusaha, saya menemukan fakta bahwa siapa saja itu motivasinya bisa naik turun, bahkan pengusaha hebat sekalipun. Jadi ada satu masa di mana mereka itu jenuh, kemudian gak bersemangat. Nah, bedanya dengan orang kebanyakan, mereka yang hebat itu tahu bagaimana cara mengembalikan motivasi mereka. Jadi kalau lagi down tuh, itu biasanya cuma sebentar aja. Nah, kita ini saat menjalani profesi pengusaha, kita akan menghadapi masa-masa sulit, di mana untuk melewati kondisi tersebut, kita itu butuh semangat di atas rata-rata, ya. Kenapa sih semangatnya harus besar? Karena ketika pengusaha itu memilih untuk malas-malasan, ya, ketika pengusaha itu semangatnya itu di bawah rata-rata, maka detik itu juga bisnisnya itu nggak akan kemana-mana, ya kan? Jadi bisnis itu memang sangat tergantung kepada pengusahanya. Kalau pengusahanya bermasalah, maka bisnisnya itu pasti bermasalah. Nah, sedikit tambahan tentang motivasi. Saya juga diajari bahwa saat seseorang termotivasi melakukan sesuatu atau antusias melakukan sesuatu, maka pekerjaannya itu akan lebih cepat selesai, ya. Jadi lebih cepat selesai, jadi lebih mudah selesai. Nah, bahasa saya, antusias itu menyelesaikan setengah pekerjaan. Jadi buat siapa saja yang pernah mengalami kondisi demotivasi alias tidak termotivasi melakukan apapun, ya, padahal mungkin saja punya kerjaan kah untuk diselesaikan atau punya aktivitas kah untuk dilakukan, tapi ngerasa malas nih atau nggak mood, jadinya nunda-nunda, maka mungkin pembahasan di video ini itu cocok untuk Anda, ya. Jadi video ini itu akan membahas bagaimana caranya jadi pribadi yang motivasinya nggak naik turun. Nah, ini temanya pengusaha banget nih. Kita kan sebagai pengusaha butuh semangat, butuh motivasi, butuh energi di atas rata-rata, ya. Nah, gimana tuh caranya supaya motivasinya nggak naik turun? Atau mungkin saat turun, tapi masa-masa itu nggak lama. Jadi begitu motivasinya turun, nggak lama itu akan kembali lagi, begitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Jadi begini, dari yang saya pelajari, sebenarnya untuk menjaga motivasi dalam diri kita, itu kita bisa melakukan dua pendekatan. Ya, saya ulangi, sebenarnya untuk menjaga motivasi dalam diri kita bisa melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama, itu adalah pendekatan luar diri atau biasa disebut dengan external motivation. Dan pendekatan kedua adalah dengan pendekatan dalam diri atau pendekatan alami, ya, atau biasa disebut dengan intrinsic motivation atau internal motivation. Nah, selain beda namanya, external dan internal motivation ini itu juga punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi, kalau external motivation itu gunanya untuk mematik motivasi. Ya, saya ulangi, external motivation itu gunanya untuk mematik motivasi. Jadi, kalau ada yang merasa hidup ini nggak ada tujuannya kah, nggak ada motivasinya, ya, rasanya tuh pingin malas-malasan aja sepanjang hari, maka cara memunculkan motivasinya adalah dengan external motivation. Jelas ya? Nah, sedangkan internal motivation itu untuk menjaga motivasi. Jadi, setelah motivasinya ada, supaya nggak hilang, itu dijaga dengan internal motivation. Kan, ada kan orang yang malamnya itu semangat, begitu bangun, malah nggak jadi semangat, malah jadi malas gitu ya. Begitu terus, malamnya semangat, malamnya itu punya impian, nanti begitu bangun pagi, semangatnya itu hilang bersama dengan ngantuknya. Kan ada orang seperti itu. Nah, jaga orang seperti itu, jaga semangatnya itu dengan internal motivation, ya. Kalau ada yang sering merasa yang seperti tadi, maka yang perlu dilakukan adalah internal motivation. Jadi jelas ya, eksternal itu untuk mematik motivasi, sedangkan internal itu untuk menjaga motivasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih kebayang apa maksudnya, saya akan terangkan dulu lebih dalam tentang external motivation dan internal motivation. Saya mulai dari yang eksternal dulu, external motivation. Jadi, jelas seperti namanya. Ada kata eksternal alias luar. Disebut external motivation karena motivasi ini itu ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di luar diri kita, ya. Mudahnya, kita tuh bisa menggunakan hal-hal di luar diri kita itu untuk membuat diri kita ini termotivasi, ya. Nah, jika dijabarkan sebenarnya external motivation itu sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. External motivation yang pertama itu adalah faktor why, atau orang-orang sering menyebutnya dengan alasan. Konsepnya itu sederhana. Jika seseorang itu punya alasan untuk melakukan sesuatu, ya, saya ulangi, jika seseorang itu punya alasan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan berenergi untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan semakin kuat alasannya, maka semakin kuat energinya. Jadi itu adalah external motivation pertama, why. Jadi why ini sebenarnya itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri sih, tapi why yang kuat itu biasanya sumbernya dari orang lain atau sumbernya dari luar diri kita. Contohnya misal, kita tuh sering melihat orang-orang itu rela melakukan apapun untuk membahagiakan orang yang disayanginya, ya. Contoh misal orang tua ke anaknya kah, anak ke orang tuanya kah, suami ke istrinya kah, istri ke suaminya, ya, dan sejenisnya. Begitu sayang, ingin membahagiakan dan rela melakukan apapun. Atau ada juga ketika seseorang itu ingin mencapai sesuatu, melakukan sesuatu itu karena alasan tertentu. Nah, maka orang tersebut itu akan jadi sangat antusias, ya. Jadi ketika dia itu sudah ingin mencapai sesuatu nih, karena dia sudah punya alasan nih, orang tersebut jadi antusias. Nah, itulah pematik motivasi pertama, why alias alasan. Jadi,
Kalau Anda ingin menjadi orang yang termotivasi, maka milikilah, salah satu caranya adalah milikilah alasan yang kuat ya. Miliki tujuan untuk dicapai. Orang yang punya why dengan orang yang tidak punya why itu berbeda. Yang punya why ini akan lebih termotivasi. Nah, karena inilah sampai ada ungkapan, motivasi itu mungkin hilang, tapi jika seseorang itu punya tujuan, maka orang tersebut akan kembali termotivasi ya. Motivasi itu mungkin hilang, tapi jika seseorang itu punya tujuan, dia ingat tujuan itu lagi suatu ketika, maka orang tersebut akan mudah kembali termotivasi. Nah, mohon maaf ya, rata-rata orang yang nggak termotivasi itu karena memang mereka tuh nggak punya tujuan untuk dituju ya. Akhirnya ya hidupnya gitu-gitu aja, hidupnya ngikuti arus. Ya kalau ngikuti arus, ya kalau arusnya ke atasnya kayak air mancur, itu kan lumayan ya. Tapi kalau arusnya itu ke bawah kayak air terjun, kan repot juga. Hidupnya jadinya nyungsep seperti itu, kan? Nah, begitulah. Jadi why, miliki why. Milikilah why agar Anda termotivasi. Nah, itu external motivation pertama. Kemudian external motivation kedua itu adalah inspirasi, ya. Terinspirasi itu adalah cara tercepat termotivasi. Jadi secara tidak sadar, saat ada orang terinspirasi dengan orang lain, maka orang tersebut itu akan berusaha menjadi mirip dengan orang yang dijadikannya inspirasi, ya. Misal orang ini kagum dengan orang seseorang, orang tertentu. Nah, secara tidak langsung orang yang kagum ini akan mencoba berusaha semirip mungkin dengan orang yang dikaguminya itu, begitu. Nah, karena hal itulah ada teori yang mengatakan bahwa motivasi itu membuat seseorang itu melakukan sesuatu, tapi terinspirasi itu akan membuat seseorang ingin jadi sesuatu. Nah, dan ketika seseorang ingin jadi sesuatu, maka otomatis orang tersebut juga akan termotivasi dengan sendirinya, begitu. Jadi, terinspirasi adalah cara tercepat termotivasi. Jadi, kalau kita ini ya sering malas-malasan, nggak tahu nih mau ngapain hari itu, nggak ada keinginan untuk jadi lebih baik, itu biasanya karena mainnya kurang jauh ya. Yang dilihatnya ya orangnya itu aja, orangnya itu aja. Padahal di luar sana tuh ada banyak orang hebat yang kisahnya itu bisa membuat orang lain itu terinspirasi dan otomatis itu jadi termotivasi. Jadi saran saya, kalau Anda sudah tahu nih orangnya ya, kalau Anda itu punya seseorang yang akhlaknya baik, pencapaiannya itu membuat Anda terinspirasi, kalau Anda kenal orang seperti itu atau Anda tahu orang seperti itu, maka dalami kehidupan orang tersebut. Nanti tanpa sadar, Anda akan punya semangat seperti orang tersebut dan menjadi sebaik orang tersebut, insya Allah. Oke? Itu adalah external motivation kedua, terinspirasi. Nah, lanjut ke external motivation yang terakhir. Ya, kalau kena kondisi external motivation yang terakhir ini, maka saya rasa semua orang itu jadi termotivasi tanpa alasan. Ya, jadi begitu ada di kondisi ini, tak, external motivation yang ketiga, maka orang tersebut itu jadi termotivasi tanpa alasan. Nah, external motivation yang ketiga itu adalah kepepet. Kepepet. Jadi dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terjepit ya, dalam kondisi terdesak, seseorang itu akan melakukan sesuatu itu tanpa tapi, tanpa nanti ya. Bagaimana mau nunda-nunda kalau deadline-nya itu ada di depan mata ya, atau ada ancamannya ini sudah semakin dekat ya, gimana bisa malas-malasan? Pasti nggak bisa lagi seperti itu. Nah, external motivation yang ini itu memacu adrenalin dan kadang itu membuat orang itu jantungan ya. Biasanya dalam keadaan kepepet, pikiran seseorang itu akan berkontraksi dan membuat orang tersebut itu bersemangat tanpa perlu kita minta, begitu. Saya juga bisa mengatakan ini ya, kalau misal Anda itu tidak punya why, ya kalau kita ini tidak punya why, tidak punya alasan dan tidak punya tokoh inspirasi atau kisah inspirasi, cobalah ikuti yang satu ini. Apa itu? Buat diri Anda itu kepepet. Buat diri kita itu kepepet, ya. Kepepet itu adalah kondisi yang muncul bisa karena kondisi alami, ya, karena kita masuk ke dalam kondisi Allah maunya kita kepepet, ya udah kita kepepet, atau bisa juga karena kondisi buatan, ya. Contoh buatannya misal ada yang sulit sekali olahraga. Nah, coba orang yang susah itu coba posting status di WA-nya kah, di Instagram-nya kah, di Facebook-nya, mengatakan seperti ini. Tolong pegang komitmen saya. Kalau saya nggak olahraga minggu ini, maka saya akan berikan uang 1 juta ke semua orang yang baca status ini. Ya, dia kalau nggak komitmen olahraga, maka dia akan janji berikan 1 juta ke semua orang yang baca status itu. Nah, kira-kira setelah posting hal tersebut, apa yang akan terjadi? Pasti orang tersebut akan memaksakan dirinya untuk olahraga. Kenapa? Karena kepepet itu. Jadi kesimpulannya, kepepet adalah external motivation terkuat. Kalau sudah dalam kondisi terjepit, seseorang itu nggak punya pilihan lain selain termotivasi. Begitu. Jadi itulah 3 external motivation ya. Kalau ngerasa nggak punya motivasi, coba munculkan motivasinya ya. Caranya adalah dengan menanamkan why, cari kisah atau tokoh inspiratif, atau bisa juga dengan membuat diri sendiri untuk kepepet. Nah, sekarang setelah membahas external motivation, kita lanjut ke internal motivation. Tadi ada 2 pendekatan ya untuk membuat termotivasi, eksternal dan internal ya. Nah, sekarang kita masuk ke internal. Jika kita membahas tentang internal motivation, maka ada satu nama yang tidak bisa lepas dari motivasi jenis ini ya. Siapa itu? Nama itu adalah Dan Pink ya. Dan Pink ini mengamati hal-hal yang membuat seseorang itu termotivasi. Nah, jadi Dan Pink ini meluangkan waktunya untuk mengamati hal-hal yang membuat seseorang itu termotivasi, dan dari proses mengamati itu,
Denping itu menemukan hal yang menarik. Nah, apa itu? Hal yang dia temukan adalah ternyata teori reward and punishment atau orang yang berprestasi itu diberikan hadiah dan orang yang salah itu akan dihukum, itu hanya bisa membuat seseorang termotivasi sampai batas tertentu. Ya, saya ulangi. Jadi, reward and punishment itu hanya bisa membuat seseorang termotivasi sampai batas tertentu. Nah, ketika seseorang itu dihadapkan dengan pekerjaan yang butuh kreativitas tinggi, pikiran tinggi, maka reward and punishment itu jadi tidak berlaku. Nah, ini menjelaskan juga kenapa pimpinan-pimpinan perusahaan yang dijanjikan bonus terlalu tinggi atau karyawan-karyawan yang dijanjikan gaji terlalu tinggi, itu malah mungkin performanya itu akan memburuk. Ya mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan performanya itu akan memburuk padahal gajinya atau bonusnya itu sudah tinggi. Kenapa? Karena memang iming-iming seperti uang, tunjangan, jabatan, dan lain-lain itu bukan hal utama yang membuat seseorang itu termotivasi. Jadi, kalau bukan materi, kalau bukan sesuatu di luar itu, lalu apa dong? Nah, disinilah Denping sampai kepada kesimpulan bahwa ada 3 hal yang membuat seseorang itu termotivasi, dan itu disebut dengan internal motivation. Jadi, saat seseorang ini punya internal motivation dalam dirinya, maka orang tersebut itu jadi pribadi yang motivasinya itu nggak naik turun. Ya, jadi ada 3 hal di dalam internal motivation. Lantas apa saja 3 hal itu? Kita akan membahas. Jadi yang pertama itu adalah autonomi atau pilihan diri sendiri. Nah, ternyata jika seseorang itu memilih menjalani sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri, itu akan membuatnya itu lebih termotivasi, ya. Jadi ketika dia itu memilih menjalani sesuatu, memutuskan sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri, itu akan membuatnya itu jadi lebih termotivasi, ya. Pilihannya sendiri, bukan pilihan dari orang lain, bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, bukan karena keterpaksaan. Karena kalau keterpaksaan, nanti akan ada masanya hilang motivasi. Oke? Ya, sedikit berbagi cerita. Jadi, karena saya tuh asalnya lulus dari SMP favorit di Balikpapan, orang tua saya atau lebih tepatnya bapak saya tuh menyuruh saya untuk masuk SMA. Nah, tapi saat itu saya tuh bukannya nurut katanya orang tua, bukannya nurut katanya bapak, saat itu saya tuh malah pingin masuk SMK. Alasannya tuh sederhana, karena sahabat saya sekolahnya di sekolah itu. Saya sederhana banget lah. Nah, ya orang tua lah pingin yang terbaik untuk anaknya, bapak sempat nolak. Tapi saya bilang aja, saya mengatakan ke beliau, habis SMK mau langsung kerja. Akhirnya dikasih kalimat seperti itu, anaknya bilang seperti itu, ya ini baru SMP nih ngomong seperti itu. Akhirnya bapak itu bilang, kalau kamu tuh memang pilih sekolah itu, bertanggung jawab sama pilihanmu. Ini hidupmu, kamu yang jalani. Ya, saya ingat banget kalimatnya beliau saat itu. Jadi, bertanggung jawab sama pilihanmu, ini hidupmu, kamu yang jalani sendiri. Nah, dikasih kalimat seperti itu, saya jadi menjalani pilihan itu secara penuh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya keluar dari SMK, itu saya alhamdulillah sebagai salah satu lulusan terbaik. Ya, bahkan dulu ya saat saya lulus itu, kebiasaan di SMK saya, lulusan terbaiknya itu ditunggu sama perusahaan. Nah, saat saya lulus, itu saya ditawari oleh 5 perusahaan sekaligus. Tapi ya, saya berubah pikiran. Namanya juga anak labil ya. Labil. Jadi dulu awalnya pengen masuk langsung kerja. Begitu sudah lulus, itu malah pinginnya kuliah. Jadi nggak jelas juga nih si labil nih. Dewangga yang dulu itu labil. Nah, ya udah, saya daftar kuliah di kampus pilihan saya. Saya jalani juga itu dengan mantap. Lulus, alhamdulillah lagi-lagi jadi lulusan terbaik. Nah, harusnya kan setelah lulus itu kerja. Saya malah jadi pengusaha. Nah, sekarang saya tuh malah lupa naruh ijazah terakhir itu di mana. Begitu. Tapi ya itu, jadi pengusaha itu adalah pilihan hidup saya. Pilihan yang saya pilih sendiri. Jadi saya, ketika memilih jadi pengusaha, harus siap menjalani asam, pahit, getir, perih jadi pengusaha. Dan karena pengusaha ini adalah pilihan hidup saya, yang tidak ada intervensi siapapun, jadi saya jalaninya dengan penuh rasa syukur. Ya, jadi begitulah. Jadi, saya paham konsep ini. Dan saya yakin, ketika seseorang itu memilih sesuatu karena itu adalah pilihan hidupnya, maka orang tersebut akan jadi lebih bertanggung jawab dan jadi lebih sabar menjalani prosesnya. Jadi, pilihlah mau melakukan apa. Karena setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Kalau itu memang pilihan hidup Anda sendiri, ya, bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Kalau semua orang itu menjalani hidup dengan pilihannya sendiri, dan siap bertanggung jawab dengan pilihannya, maka orang tersebut itu tidak butuh motivator. Jadi mulai sekarang, tentukan kapan, apa, bagaimana, di mana Anda ingin melakukan sesuatu. Ya, ini hidup-hidupnya Anda, karena itu pilihlah tanpa pengaruh siapapun. Insya Allah bisa dipahami ya. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda itu akan jadi orang yang motivasinya insya Allah nggak akan labil, nggak akan naik turun. Lanjut yang kedua. Yang kedua, untuk menjaga motivasi itu adalah mastery atau kesempatan tumbuh. Tumbuh, ini adalah fitrahnya makhluk hidup. Manusia itu juga makhluk hidup kan? Nah, jadi seseorang itu, kalau ada di lingkungan yang tidak membuat dirinya tumbuh, maka dia otomatis akan jatuh ke dalam kondisi malas-malasan. Fitrah manusia itu untuk tumbuh. Kalau dia ada di lingkungan yang tidak membuat dirinya tumbuh, maka otomatis dia akan jadi malas-malasan. Nah, karena itu, coba tanyakan ke diri Anda sendiri.
di aktivitas yang Anda jalani saat ini, apakah itu membuat Anda tumbuh atau enggak? Atau monoton aja, atau gitu-gitu aja. Kalau monoton, maka cari cara agar Anda itu bisa tumbuh. Contoh misal pelajari skill baru kah, lawan ketakutan Anda kah, atau cari solusi yang jadi kelemahan Anda. Intinya itu tumbuh. Nah, seseorang yang sedang tumbuh, itu tidak punya waktu untuk malas-malasan. Jadi setiap hari orang tersebut itu akan termotivasi. Karena memang tumbuh adalah fitrahnya manusia. Kan ada kan kalau orang itu lagi belajar ya, kalau lagi melakukan sesuatu, kan dia lupa sama waktunya sendiri. Ya asik-asik sendiri. Sampai waktu ya lewat-lewat gitu aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya jawabannya karena dia sedang bertumbuh. Jadi dia tuh nggak butuh dimotivasi. Jadi kalau Anda ingin menjaga motivasi Anda, coba cari tahu. Yang sedang Anda lakukan saat ini, mana yang membuat diri Anda berkembang. Mana yang membuat diri Anda jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau ketemu, maka Anda akan jadi pribadi yang nggak perlu dimotivasi lagi. Oke? Clear ya sampai sini? Jadi seseorang yang sedang tumbuh, dapat skill baru, dapat pengetahuan baru, maka dia nggak perlu dimotivasi. Nah itu. Dan yang ketiga, sekarang kita masuk ke terakhir ya. Untuk menjaga motivasi, maka ada yang namanya purpose atau makna. Jadi saat menjalani sesuatu, itu jangan asal jalan aja. Coba ditanya balik, ada nilainya nggak menjalani ini? Ada maknanya nggak dari yang sedang kita lakukan ini? Ya. Banyak kan cerita, ada orang yang rela bekerja sepanjang hari, nggak kenal waktu, dari pagi buta sampai larut malam, ya seakan-akan itu mereka tuh nggak kenal capek. Atau ada juga orang yang mengorbankan zona nyamannya, harusnya hidupnya nyaman, harusnya hidupnya santai, tapi karena memperjuangkan apa yang diyakininya, akhirnya dia keluar dari zona nyamannya itu. Nah, kenapa kok ada orang-orang seperti itu? Kenapa ada orang yang seakan-akan logikanya itu sudah tidak berlaku lagi? Ya, ada orang yang logika itu sudah tidak berlaku lagi kepada diri mereka. Kenapa mereka melakukan sesuatu itu tanpa hitung-hitungan kah? Energinya nggak tahu datang dari mana kah? Ya, nggak ada stoknya lah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang tersebut, karena mereka itu sedang mengerjakan sesuatu yang bermakna bagi mereka. Seorang ayah itu tidak pernah mengeluh saat mencari nafkah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pekerjaan itu punya makna untuk keluarganya. Atau ibu yang mengurus kebutuhan keluarganya dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu tidak pernah merasa malas atau tidak pernah merasa capek. Kenapa? Karena tahu yang dikerjakannya itu bermakna untuk keluarganya. Jadi, jika Anda ingin termotivasi terus-menerus, maka berikanlah makna kepada yang sedang Anda kerjakan. Jangan beranggapan pekerjaan Anda hanya gitu-gitu aja. Atau apa yang Anda kerjakan, itu nggak berdampak bagi orang lain. Insya Allah pasti ada yang Anda kerjakan saat itu berdampak kepada orang lain. Begitupun juga kami, saat kami menjalani Entrepreneur ID, itu saya selalu mengatakan kepada tim, bahwa apa yang kita lakukan saat ini, itu adalah membantu hidupnya orang lain. Kita tuh punya moto, bantu bisnis satu orang itu sama dengan bantu hidup satu orang. Jadi kelihatannya aja itu seperti sharing-sharing, tapi ternyata dari sana ada kehidupan yang bisa terbantu, insya Allah. Nah, dan makna itu membuat kita, saya dan tim itu termotivasi untuk menjalankan Entrepreneur ID. Sama, pekerjaan Anda atau apapun yang Anda lakukan itu juga punya makna. Jadi beri makna terhadap yang Anda lakukan, hayati, dan Anda itu akan termotivasi, insya Allah. Jadi begitu ya, dalam video ini Anda belajar bagaimana cara menjadi seseorang yang motivasinya itu nggak naik turun. Dengan dua pendekatan. External motivation untuk mematik motivasi. Caranya dengan why, terinspirasi, atau kepepet. Dan internal motivation untuk menjaga motivasi. Jadi setelah ada motivasinya supaya nggak hilang, dijaga dengan internal motivation. Caranya dengan otonomi pilihan hidup, ya, bertumbuh dan memberi makna. Ya, kalau Anda tidak punya motivasi, maka gunakan external motivation. Tapi jika Anda ingin tetap termotivasi, gunakan internal motivation. Begitu ya. Silakan terapkan apa yang Anda dapatkan dalam video ini. Dan jangan lupa perbanyak doa agar Allah itu selalu jaga hati kita untuk tetap lurus. Oke? Kira-kira itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu, saya tutup videonya.